Randa. Waalaikumsalam, Pak. Gimana kabarnya pagi ini, Pak Randa? Alhamdulillah. Bapak gimana kabarnya? Alhamdulillah juga baik. Nah, Pak Randa, Ya, Pak. kita kan rencananya akan melakukan observasi kelas. Nah, jadi kami dari calon guru penggerak angkatan 11 akan melaksanakan supervisi akademik. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan laksanakan adalah pra-observasi. Ya, Pak. Kira-kira apa tujuan pembelajaran yang akan Pak Randa laksanakan nanti ketika observasi kelas ini? Rencananya yang akan diobservasi ini, Pak, materinya tuh kelas 11, Pak, dengan judul hidrolisis garam. Jadi di materi ini ada 3 tujuan, Pak, yang ingin kami capai. Yang pertama itu anak-anak nanti diharapkan mampu menjelaskan pengertian dari hidrolisis garam. Yang kedua, setelah mereka mampu itu, Pak, menjelaskan apa yang dimaksud dengan hidrolisis garam, peserta didik atau anak-anak ini dapat membedakan mana garam-garam yang bisa dihidrolisis dan garam yang tidak bisa dihidrolisis. Setelah itu, Pak, tujuan yang ketiga, setelah mengetahui garam yang bisa dihidrolisis, anak nanti bisa membedakan mana yang terhidrolisis sempurna, mana yang sebagian. Jadi rencana di pertemuan ini 3 tujuan itu, Pak, yang mau kami capai, Pak. Wah, bagus sekali perencanaannya, Pak Randa. Ya. Berarti ada 3 tujuan pembelajaran yang akan dilaksanakan nanti. Iya, Pak. Nah, kira-kira di kelas 11 itu jam keberapa nanti akan kita laksanakan, Pak Randa? Kalau di jadwal pelajaran itu sesuai rencana di jam kedua dan ketiga, Pak. Hari apa rencananya, Pak Randa? Rencana Selasa depan, Pak. Nah, saya berharap semoga observasi yang kita laksanakan nanti berjalan sesuai dengan rencana kita hari ini ya, Pak Randa. Amin, Pak. Makasih, Selamat Pak. menjalankan tugasnya. Terima kasih atas waktunya, Pak Randa. Sama-sama, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anak semua, pagi ini Bapak akan melaksanakan supervisi seperti semester kemarin. Dan mungkin kemarin Pak Tommy udah supervisi juga. Makanya ada Pak Iflan sekarang di sini sebagai supervisor. Oke, seperti biasa kita mengaji dulu. Sekarang giliran siapa yang mengaji? Siapa? Rosi. Baik, Ananda, seperti biasa sebelum pelajaran kita mulai, Bapak ambil dulu absennya ya. Silakan disimak. Al-Fikri, Bener, Pak. Arya Ahmad Maulana, Iku Irawan, Aulia Putri Ramadhani, Ima Damayanti, Erika Rohanita. Hari ini sehat? Alhamdulillah sehat, Pak. Ya, alhamdulillah. Semuanya karena kesehatan itu nomor 1. Ya, baiklah. Kalau udah tidak sehat kita, istilah itu nggak ada gunanya lagi. Pintar pun kita, kalau udah nggak sehat udah susah. Gitu ya. Kesehatan nomor 1, baru diiringi lagi dengan yang lain-lain. Kalau udah sehat, semua insya Allah berjalan dengan lancar. Nah, baik, seperti janji kita minggu lalu, pelajaran kita hari ini masuk ke bab baru lagi ya. Bab berapa? Bab 4. Bab 4. Oke, kalau begitu kita mulai pelajaran. Tuan bahasa lemah. Itu nanti berfungsi bagi kita untuk mempelajari hidrolisis garam. Tapi nggak perlu dihafal itu, nggak mungkin hafal. Saya nyawa sebanyak
meninggal kita nama dah, mulai kita lagi. Siap semuanya belajar hari ini? Iya. Bab 4 hidrolisis garam. Nah, kita lihat dulu poin 1 di sini. Pengertian dari hidrolisis garam. Itu dia poin pertama. Nah, kalau kita lihat hidrolisis garam ini, hidrolisis bisa kita pecah katanya menjadi hidrolisis. Jadi kalau kita pecah seperti ini, maka di sini ada hidro, di sini lisis. Pernah kalian dengar kata hidro? Hidro. Air, benar. Kalau dalam fisika itu hidrolik ya, hidrolik. Tenaga apa itu? Tekanan yang dibuat oleh air ya. Kalau kita ingin mengangkat mobil, mencuci mobil itu pakai tenaga hidrolik. Hidro artinya air. Kalau udara apa tuh bahasanya? Bahasa ilmiah udara. Kalau gaya angkat terbang pesawat apa namanya itu biasanya? Aerodinamisnya kayak gitu ya, aero itu udara, hidro itu adalah air. Jadi kita buat di sini hidro artinya air. Lisis ini biologi lagi. Lisis. Pernah dengar kata lisis nggak? Bukan analisis, lisis. 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 Dimana biasanya itu kita belajar lisis ya? Bakteri. Nah, biasanya kuman itu berfungsi untuk melisis dia. Apa itu lisis? Menurutkan, tapi di sini kita pakai lisis itu memisahkan. Bahasanya di sini adalah Mana biasanya itu kita belajar lisis ya? Bakteri. Nah, biasanya kuman itu berfungsi untuk melisis dia. Apa itu lisis? Menurutkan, tapi di sini kita pakai lisis itu memisahkan. Bahasanya di sini adalah memisahkan. Nah, kalau begitu dari kosakata hidrolisis garam, nah kira-kira dapat kita artikan bahwasannya hidrolisis garam itu apa? Ada yang punya ide nggak? Air yang memisahkan garam, bagus. Tapi dalam bahasanya kayak gini dia adalah pemisahan garam oleh air. Itu dia ya. Jadi kalau kita buat pengertiannya, hidrolisis garam adalah pemisahan garam oleh air. Itu dia. Bab kemarin, garam itu diproduksi atau diperoleh dari reaksi apa dengan apa? Garam itu asam ditambah basa. Jadi garam ini dihasilkan dari asam ditambah basa. Nah, makanya semalam Bapak kirimkan itu mana-mana aja yang termasuk dalam asam kuat, mana-mana aja yang termasuk ke dalam asam lemah, mana yang basa kuat, basa lemah. Itu perlu bagi kita untuk dapat mempelajari hidrolisis garam. Jadi garam-garam mana nanti yang bisa dipisahkan oleh air, yang mana yang tidak bisa dipisahkan oleh air. Hidrolisis dibagi menjadi dua kata. Apa itu? Hidro dan lisis. Nah, kira apa hidro gitu? Lisis apa Arya? Pemisahan. Laila, hidrolisis garam. Coba artikan dengan bahasa sendiri. Pemisahan garam oleh air. Oleh air. Garam itu dihasilkan dari reaksi apa dan apa, Rona? Reaksi Asam dan basa. Apakah semua garam bisa dipisahkan oleh air, Salsa? Semua garam bisa dipisahkan oleh air. Oke, pertanyaan itu bisa kita jawab di pertemuan berikutnya. Terima kasih atas perhatiannya, Bapak ucapkan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya siang ini Pak Randa? Alhamdulillah sehat. Bapak gimana Pak? Alhamdulillah saya juga sehat. Nah seperti ini Pak Randa, pada siang hari ini kita kan telah melakukan observasi di kelas. Nah jadi jadwal kita hari ini adalah pasca observasi seperti itu Pak Randa. Nah nanti ada beberapa pertanyaan yang akan saya berikan kepada Pak Randa. Yang pertama adalah bagaimana perasaan Pak Randa setelah melakukan observasi kelas? Perasaan saya setelah dilaksanakan observasi kelas tentu lega, tentu lega. Kemudian ya senang serta puas karena proses pelaksanaan pembelajaran yang disupervisi oleh Pak Iflan rasanya berjalan sesuai dengan rencana. Jadi saya melihat itu peserta didik sangat antusias, aktif, bersemangat dalam proses pembelajaran untuk mencapai tujuan pembelajaran tadi gitu. Dan saya rasa tujuan pembelajaran yang disusun, yang ingin disupervisi Pak itu tercapai Pak. Itu dilihat dari hasil latihan anak di akhir pertemuan. Jadi setelah saya periksa itu nampaknya juga bagus hasilnya. Jadi ya secara keseluruhan puas dan lega gitu. Ya, bagus sekali ya Pak Randa. Ya. Berarti tujuan pembelajaran yang telah Pak Randa susun itu pada saat observasi kelas ternyata berjalan sesuai dengan rencana ya Pak Randa. Iya, alhamdulillah Pak. Ya, itu sama dengan pengamatan yang telah saya lakukan. Ternyata Pak Randa itu telah melaksanakan observasi kelas dengan baik. Itu terbukti dari antusiasme dari peserta didik tersebut. Ya. Nah kira-kira Pak Randa, apa saja hambatan yang Pak Randa rasa setelah dilakukan observasi kelas tersebut? Kalau hambatan, sebenarnya hambatan yang sangat berarti itu tidak ada ya Bu. Biasa hambatan-hambatan kecil. Cuman ya mungkin hambatannya saat pembelajaran masih ada mungkin siswa yang satu-satu kurang mengerti gitu mengenai materi. Dan tentu saja itu menjadi hambatan tersendiri. Aduh, kenapa ini? Prosesnya ini apa yang kurang lagi nih? Pendekatan apa lagi nih yang mungkin lebih cocok dilaksanakan terhadap beberapa anak tadi? Persentase kecil dari anak itu tadi. Ya, berarti setelah kita identifikasi ternyata ada sedikit hambatan ya, yang Pak Randa alami. Kemudian menurut Pak Randa apa langkah yang akan kita lakukan setelah kita identifikasi masalah tersebut? Setelah muncul masalah tentu harus dicarikan solusi ya Bu. Yang pertama tentu saya harus lebih mengenali peserta didik ini lagi nih yang mengalami kesulitan belajar sedikit ini kan. Jadi pendekatan apa lagi yang lebih cocok? Apakah mungkin dari media pembelajaran yang lebih menarik bagi mereka atau mungkin yang lebih interaktif sesuai dengan minat, bakat, dan kemampuan peserta didik itu. Karena kan mungkin peserta didik yang ini dengan metode atau pendekatan seperti ini tidak sesuai. Jadi kita carikan yang lebih sesuai sehingga tujuan pembelajaran bisa dicapai oleh peserta didik itu. Itu sih menurut saya Pak hambatannya. Bagus sekali Pak Randa. Kira-kira siapa yang akan membantu Pak Randa untuk menjaga komitmen tersebut menurut Pak Randa? Untuk menjaga komitmen itu tentu harus seluruh warga kelas itu sendiri, mulai dari peserta didik, dan saya juga harus berkomitmen. Dan tentu sebagai guru saya juga harus kembangkan ilmu ya. Pak Iflan bisa bertanya dengan teman sejawat, seperti bertanya dengan Pak Iflan. Pak Iflan ini banyak ilmunya, Ibu saya banyak belajar itu. Iya, tentu saya juga bisa untuk menjaga komitmen itu berjalan ya, dengan mengembangkan diri seperti itu Pak. Menurut saya Ya, bagus sekali. Terima kasih atas waktunya Pak Randa. Iya, Pak. Jadi kesimpulannya setelah kita melaksanakan observasi kelas, Pak Randa sudah puas. Kemudian walaupun ada sedikit hambatan, namun hambatan tersebut sangat kecil dan Pak Randa berkomitmen untuk terus mengembangkan diri dan nantinya bisa kita realisasikan kepada peserta didik kita seperti ini Pak Randa. Betul Pak. Ya, terima kasih sekali Pak Randa. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.